membahas secara tuntas apa yang harus kemudian kita lakukan, potensi dan ide apa saja yang perlu kita lakukan dalam menghadapi era digital ini. Kita sudah kehadiran para narasumber. Yang pertama saya undang Ibu Erni Bajau. Beliau ini adalah dosen Universitas Ibnu Khaldun. Beliau juga merupakan Ketua Umum POSBI, Persatuan Orang Sama Bajau Indonesia, Ketua Bajau Foundation, kemudian penulis Manusia Perahu Terakhir. Yang hormat kami mengundang Ibu ini. Baik, narasumber kedua dengan materi pemuda dan tantangan wirausaha, Dr. Richard Surungan Hutajulu MT. Beliau adalah lulusan Universitas 11 Maret, Magister Teknik Industri Universitas Indonesia, kemudian program Doktor Manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Beri aplaus untuk narasumber yang kedua. Narasumber yang ketiga dengan materi pembangunan pemuda berbasis data science, yang kami hormati Dr. Firian Suprapto MPD. Beliau adalah Ketua Umum IDDSA, Asosiasi Ilmuwan Data Pembangunan Indonesia. Menyelesaikan studi di Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Magister di Universitas Negeri Jakarta, kemudian Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pedesaan di Institut Pertanian Bogor. Saat ini beliau sebagai tenaga ahli Kementerian Bappenas, juga sebagai tenaga ahli LKPP. Tepuk tangan untuk tiga narasumber kita pada kesempatan ini. Jadi kita akan mengupas dan sebentar nanti juga kita akan melakukan interaksi dialog teman-teman yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita. Baik, untuk pertama saya persilakan kepada Ibu Erni Bajau untuk memberikan materinya. Dengan hormat saya persilakan Ibu Erni. Terima kasih anak muda yang luar biasa. Maju ke depannya, saya agak nggak biasa kalau berbicara duduk, Pak. Oke, mohon izin ya, saya di sini. Ini mohon izin. Ya, oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah berkah dan rasa terima kasih saya kepada lembaga Alba Aliansi, apa ya singkatannya? Oh, Aliansi Alfian Bumi Agung. Oke, baik. Nah, para anak muda yang ada di ruangan ini, seperti kata Pak Deputi tadi, siap keluar dari ruangan ini dengan membawa ide? Siap? Oke, siap. Setelah membawa ide itu jangan hanya setelah dibawa pulang terus tidur, tetapi harus diimplementasikan. Itu kata Pak Deputi ya, bukan kata saya. Oke, dan hari ini sesuai tema kita bahwa saya tadi mengutip Pak Deputi pada saat tadi membuka acara, saya banyak mencatat nih Pak, bahwa wah, ternyata peran pemuda di era digital ini begitu sangat luar biasa. Dan salah satu hal yang menjadi tema utama kita adalah bagaimana pemuda itu harus kreatif. Dan izinkan saya lagi-lagi maju ke depan adik-adik semuanya, para pemuda Indonesia yang luar biasa hari ini saya sudah menggunakan kreativitas saya, yang mana saya tidak menyiapkan lagi yang namanya flash. Nih
flash saya, lalu saya bawa ke panitia untuk ditayangkan di komputer. Saya tidak menggunakan itu lagi, ya, tetapi saya langsung tayangkan di situs pribadi saya. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Tadi saya ditanya sama Pak Firman, Ibu materinya gimana? Apakah mau disiapkan? Udah ada materinya? Saya bilang, sebentar, saya mau tinggal instruksikan saja kepada operator, silahkan buka erniebajau.com. Oke? Jadi kalau misalnya ingin berkenalan dengan saya, saya juga seorang pejuang, saya juga pernah muda seperti Anda semua. Wah, saya mudanya dulu bandel, ya, selalu tidak bisa diam. Ketika saya tadi bertanya kepada pemuda di samping saya, aktivitasnya apa? Dia bilang, aktivitas saya sekarang pengangguran. Wah, itu bukan aktivitas. Mungkin maksudnya banyak aktivitas, cuma tidak menjalankan sebuah pekerjaan yang menghasilkan profit, itu baru namanya pengangguran. Tapi kalau misalnya mengurus lembaga, kan, kemudian aktif kiri kanan, menjadi pemuda yang potensial, yang bisa memanfaatkan ide ilmunya untuk orang lain, meskipun itu sukarelawan, itu juga aktivitas kegiatan yang bermanfaat. Nah, kemudian Bapak Ibu pemateri, terima kasih ya. Mungkin di sini saya posisinya agak bingung juga ini, soalnya saya terlalu banyak profesi. Di undangan flyer di situ saya dosen Ibnu Khaldun, ya. Tetapi di sini saya juga di bawahnya itu ditulis, di flyer ditulis founder room web. Di flyer kan yang disebar kepada adik-adik semuanya, tetapi di rundown acara saya dosen Ibnu Khaldun. Tetapi saya di sini lebih suka membawa diri saya bahwa saya ini seorang ibu-ibu yang sedang demam sosmed. Seperti itu. Mungkin lagi-lagi saya ini seorang ibu yang sedang menjadi startup. Nah, kemudian tema yang akan saya bawakan hari ini adalah pemuda dan komunikasi di era digital. Oke, silakan mungkin maaf, erniebajau.com, silakan. Nah, Bajau Hosting ini adalah usaha saya. Saya bingung ketika saya datang ke Jakarta 2014. Boleh ya, kalau misalnya ini agak di luar daripada materi ini nggak apa-apa ya, karena ini kita lagi sharing. Adik-adik semuanya, ketika saya ke Jakarta 2014, waktu itu saya status jomblo, ya, saya jomblo karena saya umur sekarang juga sudah nggak muda lagi, hanya wajah saya aja yang baby face ya. Tapi saya masih saya umur sudah 42 tahun. Kalau ada yang bilang, "Oh, Ibu sepertinya umur 29 tahun gitu." Ya udah, itu mungkin karena saya orang yang suka aktif ya, suka aktif. Kemudian saya masih selalu berjiwa muda, dan ketika saya di Jakarta saya jualan pisang goreng. Saya waktu itu saya jadi guru dari 2005. Saya juga udah pernah jadi guru ketika Pak Firman, wah saya adalah guru. Saya bilang, wah saya juga pernah jadi guru. 2005 saya jadi guru, 2010 saya jadi dosen di Universitas Haluoleo Kendari. 2014 saya dapat tugas belajar untuk lanjut studi S3 di UNJ. Dan pada saat saya ke Jakarta, saya bingung. Saya mau ngapain? Saya tidak mau menjadi mahasiswa yang hanya kuliah, kamar, kampus. Siapa hari ini kalian yang ada di ruangan ini yang ketika kuliah, pulang kuliah langsung pulang ke kosan, ambil handphone, main handphone? Masih ada nggak yang seperti itu di sini di ruangan ini? Masih ada. Adik saya begitu, ya, pulang ke rumah kuliah, kemudian main handphone, rebahan.
Itu aktivitas yang di luar kampus. Tidak ada aktivitas di luar kampus, padahal itu sayang sekali ya. Nah kemudian ernibajau.com, maaf saya lupa materi saya. Oke, ernibajau.com, silakan. Di beranda paling pertama saya menulis karena saya baru posting tadi malam. Ini adalah profil dan biodata diri saya. Ini kalau saya membacakan ini banyak sekali. Jadi sekarang semuanya punya paket internet. Buka handphonenya sekarang, ke browser, klik Erni Bajau. Sudah? Oke, udah. Erni Bajau ketemu. Siapa? Jangan operator. Ini para pemuda yang sedang udah. Oke, nah lalu sekarang kunjungi ke, lihat. Ini adalah salah satu cara kreativitas yang kekinian dan dituntut oleh zaman digital saat ini. Nah, sudah dibuka materinya? Boleh diunduh, kan? Ya, jadi kalau misalnya ada nanti pemateri, nah ini kita share lagi nih Pak. Nanti kalau misalnya bapak-bapak jadi pemateri, saya nggak bawa flash, waduh laptop saya ketinggalan. Ini kan situs media online buat website, nah ini jualan saya. Nah lagi-lagi ini saya juga jualan di sini. Jadi ini sekali menyelam sambil minum air, tangkap ikan juga. Ini saya punya pekerjaan membuat website. Saya jualan website. Dulu saya jualan pisang goreng dari gerobak, lalu saya bikin angkringan, lalu saya buat kafe. Waktu ke Jakarta, saya juga pernah jadi jualan pisang goreng di pinggir jalan. 5 kali saya diusir karena numpang di lapak orang, itu mah biasa. Tapi itu sesuatu yang manis kalau diingat. Padahal dulu sedih banget saya diusir, maaf Bu, ini ada orangnya, maaf Bu, di sini nggak boleh, ini punya orang, maaf Bu, nggak boleh ini jalanan, maaf Bu, ini rumah orang, ruko orang. Itu saya sudah alami, sedih. Tapi ketika saya mengingat itu sesuatu yang manis kalau diingat, ya. Nah kemudian selanjutnya ini materi saya benar pemuda, materi domain pemuda saya tidak akan membahas itu, nanti bapak-bapak yang pemateri lain yang membahasnya ya. Nah saya akan fokus, ini ada 5 domain penting ya, oke. Nah dalam materi kali ini ada 5 domain yang saya rumuskan: pemuda, kemudian komunikasi, era digital, pemuda di era digital, dan komunikasi di era digital. Komunikasi digital dan komunikasi di era digital sama atau beda? Komunikasi digital, komunikasi di era digital sama atau beda? Ada yang mau membantu Ibu menjelaskan perbedaannya? Saya kasih hadiah sebentar. Mau saya kasih hadiah kecil-kecilan, novel Manusia Perahu Terakhir. Soal novel Manusia Perahu Terakhir next lagi ya, mungkin kita bikin forum yang berbeda. Nah, kalau komunikasi digital itu apa? Komunikasi digital adalah berkomunikasi menggunakan media online, ya kan? Nah, komunikasi di era digital, kita berkomunikasi, menyampaikan pesan di zaman atau di waktu, di masa digital. Ini sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak sama. Jadi komunikasi digital yaitu fokus kepada yang perangkat yang kita gunakan saat menyampaikan pesan, perangkatnya, alatnya, kan? Tapi kalau komunikasi di era digital, cara kita berkomunikasi entah menggunakan perangkat atau tidak, itu kita fokus kepada komunikasinya. Kita komunikasi verbal secara langsung juga, itu adalah komunikasi, dan bukan melalui digital. Tapi komunikasi di era digital, kalian merasa nggak kalau di era digital ini cara berkomunikasi kalian berbeda?
tidak bahwa ada kita menyampingkan dampak negatif, dampak positif digital, pengaruh dari digital. Kita coba melihat apa sih dampak negatif pada saat kita berkomunikasi di era digital ini. Pernahkah kalian merasa coba ada di situ, ini saya tidak akan menyinggung ini ya, karena waktu saya sedikit, hanya 40 menit ya. Tolong peraturan nanti saya diingatkan kalau waktu saya habis, karena saya kalau bicara selalu bablas. Oke, ini era digital. Adik-adik semua pasti sudah membaca ini ya di flyer saya ya. Kemudian selanjutnya ini silakan dibaca. Ini referensi saja. Kalian boleh mengembangkan. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, silahkan gunakan internet. Jadi seperti Pak Deputi tadi bilang, jangan menghabiskan waktu hanya untuk bermain sosmed, tapi habiskan waktu untuk mencari tahu segala hal yang kalian ingin tahu. Contoh kecil, tadi ketika Firman menyebutkan, Bu, vokasi itu apa ya? Waduh, Firman, saya lupa vokasi itu apa ya? Saya langsung buka handphone, oh ini ternyata vokasi ini ya, gitu. Itu baru namanya pemuda yang kreatif ya. Kalau saya namanya emak-emak yang kreatif. Oke, lanjut. Slide kedua ada. Nah, apakah Anda, ini kita fokus ke ini, Anda termasuk yang mana? Pernah tidak mengalami ini? Pernah mengalami ini? Ketika kamu bicara sama pacarmu, tapi pacarmu sibuk sama handphonenya. Pernah? Kenapa perempuan yang bicara, yang suaranya paling nyaring perempuan, itu kan? Iya, betul. Jangankan sama pacar, pernah mengalami ketika di rumah makan, kalian ngumpul sama teman-teman, kalian pada sibuk main handphonenya nggak? Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau di luar negeri katanya, karena ibu juga belum pernah ke luar negeri, katanya kalau di luar negeri itu saat di kereta atau di bus, untuk sambil menunggu waktu sampai di tujuan, mereka baca buku. Tapi kalau di Indonesia, kalian bisa lihat sendiri. Sebentar ada yang naik busway pulang dari ruangan ini, sebentar kalau pulang ke rumah kan naik busway. Perhatikan saja naik busway. Oh iya ya, benar yang dibilang Bu Erni. Ternyata di sini banyak yang main handphone, kan? Apalagi kadang juga saya suka kepo, dia baca apa ya? Waduh, dia lagi WhatsAppan sama orang, oh ini lagi pacaran, oh ini sama ibunya. Saya kadang kepo, ngintipin handphone orang saat di busway, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian hal yang utama tadi, waktu Pak siapa tadi yang membuka ketua panitia, disampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kreativitas pemuda dan menggali potensi-potensi kepemudaan. Nah, lagi-lagi saya menyinggung bahwa tadi Pak Deputi menyampaikan ketika pemuda itu setelah kalian selesai kuliah, jangan sibuk mencari pekerjaan, tetapi bagaimana saya menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, saya tadi malam juga ada pengalaman seru. Saya tanya adik saya, Dek, kamu mau nggak saya buatkan kafe? Karena kan peralatan kafe saya yang ditutup saat pasca pandemi itu nganggur tuh di lantai 3. Nggak mau. Dia nggak mau, tapi dia kemana-mana itu ingin kerja di kafe. Aduh, saya mau kerja di kafe karena saya prihatin dia mau kerja di kafe, padahal sebenarnya saya buatkan dia kafe. Nah, ini kendala yang harus, ini fenomena yang harus saya gali. Kenapa ya kok dia nggak mau dibuatkan kafe, tapi dia mau kerja di kafe, begitu kan? Nah, artinya pemuda sekarang ini banyak yang lebih suka instan, makan mie instan, makan makanan sajian instan, siap saji, benar nggak? Ya kan? Nah, itulah berpengaruh juga terhadap minat dan ide-ide kalian yang maunya serba instan. Nah, kemudian tadi dijelaskan ada 300 juta pengguna seluler. Saya punya 5 nomor telepon seluler. Padahal
saya termasuk dari 277 penduduk Indonesia yang didata tadi ya. Kemudian kenapa sampai 300 pengguna seluler? Ya berarti 300 itu termasuk saya. 1 nomor pribadi saya, 1 nomor jualan saya yang room web tadi, rumah website. Yang ketiga nomor POSBI, Persatuan Orang Baca Indonesia, ini beda juga nomornya. Yang keempat ada lagi namanya nomor khusus grup, karena ingat grup saya itu ada 70-an grup. Kalau saya buka sampai handphone saya ngehack, jadi saya pisahkan, lain dia handphonenya, karena itu bikin memori data handphone kita terkuras kalau banyak grup di handphone itu. Jadi harus dipisahkan nomornya dan juga harus dipisahkan handphonenya. Jadi saya punya 3 handphone dengan 5 telepon seluler. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai 300 pengguna telepon seluler? Karena ketika kita mendaftarkan nomor kita, itu yang dipakai NIK, nomor KTP kita kan diminta untuk verifikasi data pribadi kita. Nah, itu batasnya hanya 2 nomor, 1 KTP 2 nomor. Lalu 3 nomornya saya pakai nomor siapa? Nomor KTP siapa? Saya pakai nomor KTP ibu saya, karena ibu saya nggak pegang handphone. Selanjutnya saya juga pakai nomor bapak saya, karena bapak saya punya handphone tapi dia cuma pakai 1 nomor. Jadilah nomor saya jadi 5. Jadi saya sebagai penyumbang 300 pengguna seluler di Indonesia. Dan 277 ini adalah pasar kita, seperti yang Pak Deputi sampaikan tadi. Nah, hari ini Alba juga ketika saya membuat flyer ini, paling atas, coba paling awal. Nah, saya menyimpan 2 logo di sini. Ada logo Kemenpora, dan ketika saya mencari Alba di internet, yang saya dapat justru jam tangan. Artinya Alba ini belum punya situs. Alba ini belum pernah menulis artikel. Alba ini sebuah lembaga yang belum mempopulerkan dirinya, belum menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi dengan publik secara luas. Benar atau tidak? Nah, jadi Alba ini pasar saya. Jadi kalau membuat website, sama saya aja ya. Gitu maksudnya. Nah, jadi itu inilah peluang-peluang yang harus kalian gunakan hari ini. Dan akhir kata, saya sudah lewat, mohon maaf. Dan akhir kata saya menyampaikan bahwa Pramudia Anantatur pernah mengungkapkan, ketika ingin mengenal dunia, maka harus membaca. Tetapi ketika ingin dikenal dunia, maka harus menulis. Jadi ketika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Kalau kamu belum mampu membuat website, gunakanlah sosmed, oke? Gunakan Instagram, gunakan Facebook, menulis sebanyak-banyaknya. Sekarang siapa yang suka menulis di Facebook? Siapa yang suka menulis di Facebook? Boleh saya tahu 1 orang, saya ingin tahu nama Facebooknya. Oke, kameramen saja. Sini deh. Apa nama Facebooknya? Laude Muhammad Ruslan. Operator, silahkan ke browser Erni Bajo, nggak usah diganti aja Erni Bajo. Nah, tulis Laude Muhammad Ruslan. Kita cari apakah beliau sudah divalidasi oleh era digital saat ini, sudah menjadi penduduk era digital. Laude Muhammad Ruslan. Oke, enter, klik. Nah, mari kita lihat tuh, klik. Selamat datang di era digital. Oke, demikian, terima kasih dari saya. Selanjutnya materi yang kurang lengkap akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemateri pertama Ibu Erni Bajo.